Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah. Kali ini topiknya adalah sama'ul amwat, menangkap suara, ya, dengarnya orang mati, daya dengar orang mati. Jadi singkatnya, orang yang sudah mati dengar enggak? Ya, punya daya dengar enggak? At-ta'rif lughatan, as-sin wal mim wal ain aslun wahid wa hiya inasu syaibil udhun. Yang namanya mendengar, menangkap suara dengan telinga. Itu namanya dengar. Secara syariat, mendengar pendengaran orang yang meninggal ala idrakul amwat lil aswatil kainah kharija marqadihim, adalah daya dengar yang ditangkap oleh orang meninggal dari luar. Ya, dari luar maksudnya. Wa huwa mujarradu sama'il kalam bin haitsul jumlah, yaitu sekedar mendengar. Jadi seperti kita pendengar pasif lah, seperti kita mendengar radio tuh ya. Kita kan nggak bisa menjawab, kita hanya mendengar aja. Nah, itu orang meninggal tuh bisa nggak begitu? Itu yang kita akan kaji hari ini. Status hukum. Dallatin nususus syar'iyyah ala anal mayyita yasma' fil jumlah kalamal hayyi. Dalil-dalil syariat kita dapati bahwa orang yang meninggal mempunyai daya dengar. Berdasarkan dalil ya, tapi nggak bisa dibuktikan. Jadi kita berdiskusi panjang lebar juga karena nggak bisa dibuktikan. Satu-satunya dalam berpegang kepada gaib adalah dalil. Nanti dalil-dalil yang dikemukakan ini kalau menurut saudara dhaif, ya berarti saudara beranggapan tidak punya daya dengar. Karena kita satu-satunya pegangan adalah dalil. Kita nggak bisa buktikan. Tapi menurut di sini dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu punya daya dengar secara jumlah. Secara jumlah dia dengar suara. Wala yajib ayyakuna samulau daiman, dan tidak selalu bal yasma' fi halin dunahal, dalam keadaan tertentu saja. Wa huwa minal umur ghaibiyah. Nah, ini termasuk urusan gaib allati la tu'lamu tafasiluha illa bil wahyi, yang tidak bisa kita dapati kepastiannya kecuali dengan wahyu. Hakikat dari pendengaran orang yang sudah meninggal adalah minal masail allati yuqarriha ba'du ahlus sunnah. Nah, ini termasuk bagian dari ajaran ahlus sunnah. Jadi kalau kita ngeblok ke ahlus sunnah, maka Anda harus nurut dalam soal akidah ya. Jadi barusan ahlus sunnah beranggapan bisa dengar. Walakin naud sama'a li mujaradil kalam walaisa sama qawantifa. Tapi dengernya itu nggak bisa jawab. Cuma dengar saja. Ya mirip orang dengar radio lah. Kan kalau di radio, Pak Sarjono pasti tahu ada receiver ya. Ada mengirim, ada menerima kan.
Kadang-kadang kan kalau kita mau ngomong kan dipencet apanya gitu ya. Nah ini orang meninggal nggak bisa begitu. Cuma doang. Iya, pasif gitu. Kalau kita sambungan gelombang radio tuh kalau mau ngomong kan ini dipencet. Kita baru ngomong ke sana. Nah, lalu gantian dia. Kan gitu kan? Nah, kalau orang yang meninggal tuh nggak bisa. Trans nggak bisa. Tuh. Transmitternya nggak bisa. Secara jumlah katanya ya. Itu menurut penjelasan sini. Jadi falamat khal hina idzin liman ahdath du'al amwat wal istinjat bihim. Karena itu di sini tidak memberikan makna kepada orang yang berbuat bid'ah dengan minta kepada orang meninggal. Karena dia nggak bisa memberi. Dia hanya dengar doang. Ya kalau ada orang minta, Mbah, saya lagi dagangnya lagi sepi. Dia dengar doang, tapi dia nggak bisa memberi. Seandainya dia bisa, pasti dia sudah bisa menjawab salam. Itu loh. Kalau kita ke kuburan itu kan salam. Pasti dia sudah jawab. Karena Rasulullah bersabda, innal abda idza mata, seorang hamba kalau sudah meninggal, inqata amalu, terputus amalnya. Tidak bisa transfer. Tidak bisa mentransfer. Kalau kita bisa mentransfer, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kita bisa nolong. Illa min salasin, kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Siapa pelakunya? Yang bersangkutan, ya kan? Shadaqah jariah ini kan yang bersangkutan, pelakunya kan? Atau anaknya. Anaknya. Kalau meninggal, kita berkreasi sedekah. Ya Allah, semoga sedekah ini menjadi khilaf, bisa menjadi tambahan pahala buat ayah saya. Hati kita begitu niatnya. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Apa perlu niat apa enggak? Atau kita sedekah saja terus dia dapat. Orang tua kita dapat seperti multi level. Ya kan? Anda kalau pernah ikut multi level, kita di rating atas, bawahan kita punya kaki itu kan. Kalau kaki kita bisnis, ada masukan, kita dapat sekian persen. Kayak begitu. Apa perlu niat apa enggak? Atau secara otomatis? Nah ini yang diperselisihkan oleh ulama. Ya. Ini nggak bisa dikorek-korek, nggak bisa. Yang benar yang mana? Nggak bisa. Ya, kecuali patokannya dalil. Qala, haitsu qala, nanti akan sebut dalil-dalilnya. Pertama sedekah jariah, ilmin yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Berarti yang bersangkutan saat hidupnya. Dia berfatwa, bertausiah, menasihati orang, terus masih dipakai. Salah satu bentuk ini adalah yang paling lama ilmu yang bermanfaat adalah buku. Maka hampir seluruh ulama manhaj salafus salih ngarang buku. Sempet-sempetnya ngarang. Ya, buku-buku yang populer tuh diulang lagi. Contohnya Abdullah bin Baz nulis Syarah Bulughul Maram yang kita kaji pada hari Selasa ya. Terus Syekh Utsaimin ngarang juga Bulughul Maram. Saleh Fauzan ngarang lagi, padahal kan itu sudah ada. Ngarang lagi. Jadi buku-buku yang bermanfaat, di antaranya ada Alfiyah, buku grammar. Saleh Fauzan nulis, Syekh Utsaimin nulis, pokoknya buku-buku yang populer. Terus Matan Arba'in, Ibnu Daqiqil Id nulis, Syekh Utsaimin nulis, Saleh Fauzan nulis. Jadi seakan-akan udah tulis lagi karena itu buku yang terkenal. Jadi mereka berlomba-lomba supaya bisa dibaca orang. Ketika dibaca orang, dia mendapat
ilmu yang bermanfaat. Itulah ya, terinspirasi oleh ini. Yang ketiga, waladin salih, anak salih yad'ulahu, yang mendoakannya. Anak laki apa anak perempuan? Bebas. Karena kata walad, lafadz walad dalam bahasa Arab itu ditujukan untuk anak tanpa mempersoalkan laki atau perempuan. Ya, kalau anak perempuan namanya bintun, anak laki-laki ibnun, tapi ini sebutnya walad tanpa memperhatikan kelamin, disebutnya walad. Dalam hadis ini walad, bukan ibnun atau bintun. Kalau ibnun dan bintun itu perlu di bidang waris, ibnun 2 kali. Dalil-dalil sekarang. Nah, kita periksa dalilnya. Min adillati itsbati samil amwat ma warada fi qissati Syu'aib haitsu qala liqaumihi ba'da halakihim. Pertama kita dapati dalam surat Al-A'raf ayat 93. Ya. Ini dikatakan oleh Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib berkata kepada kaumnya yang sudah binasa, sudah dihancurkan oleh Allah. Lalu Nabi Syu'aib berkata, "Ya qaumi, wahai kaumku, faqad ablagtukum risalati Rabbi." Aku sudah sampaikan. Ya artinya kalau dalam bahasa Jawa, ustak penging sirane waduh gitu. Diregati kudu mengkonon, ngomong kepada yang sudah meninggal. Jadi kita gak apa garan aja mengkonon. Kalau orang sini ngomong. Jadi kita apa tuh ya? Jadi ini mengkonon sirku. Orang yang sudah mati. Wa nasahtu lakum, dan aku sudah memberi nasihat kepada kalian. Fa kaifa asa, bagaimana aku akan bersedih hati ala qaumin kafirin, kepada kaum yang kafir. Ini dikatakan Syu'aib setelah kaumnya dibinasakan. Kan berarti sudah mati. Soal orang mengatakan itu kan nabi, itu beda lagi. Yaitu terjadi khilaf makanya. Wa zahiruhu anna khatabahum khitaban man yasma' wa yaqil. Zahirnya beliau itu berkomunikasi dengan orang yang mampu mendengar dan mampu berpikir. Tuh. Karena ini diajak berpikir. Kata saya juga apa, saya udah beri nasihat, kalian bandel. Begini jadinya. Tuh. Wa illa lam yakun lil kalam faidah. Kalau tidak ada gunanya, maka orang akan mengatakan kayaknya bahasa Cilacapnya mah kentir. Ai. Ngomong jama orang mati. Kan begitu. Dianggapnya edan. Morapati waras. Orang udah mati diajak bicara begitu. Qala Qatadah, asma'a Syu'aib qaumahu. Nabi Syu'aib memperdengarkan kepada kaumnya. Tuh. Wa asma'a Salih qaumahu. Begitu juga Nabi Saleh. Kama asma'a nabiyukum qaumahu yauma badrin. Sebagaimana nabimu. Tuh, kata Abu Qatadah. Nabi kita berarti. Ini tujuan ke kita. Nabimu juga begitu. Kapan? Waktu Badar. Terhadap korban Badar. Yang kafir-kafir tuh. Yakni annahu khatabahum ba'dal halak. Artinya Rasulullah itu mengajak bicara kepada korban Badar setelah dihancurkan oleh Allah. Ini dalam kitab Zadul Masir, ya, Maktab Islami. Cetakan keempat, halaman tahun 1407. Ya. Volume ketiga, halaman 227. Zadul Masir. Waqad ja'a tasrih bisamil amwat fi nususis sunnah. Bagaimana dengan sunnah? Itu dalil-dalil ya. Itu dari Qur'annya. Sekarang sunnahnya. Wal aslu fi dzalika sama'u ahlul qulaib li khitabin nabi iyahum yauma badrin. Yaitu Nabi mengatakan kepada korban perang Badar yang dimasukkan ke sumur Qulaib. Jadi semua korban orang kafir tuh yang perang Badar dimasukkan ke sebuah lubang namanya Qulaib, si sumur itu. Qala Abu Talha bercerita, kanan Nabi idzan qailun qauman.
Nabi waktu itu bicara, ya, fahazamahum aqama bil qursati salasan wa innahu lama yaum badin amara bisana di Quraisy fa ulqu fil qulab. Nah, setelah didapati perang Badar selesai, korban dari orang kafir itu pemuka-pemukanya dimasukkan ke sebuah sumur. Khabithun muntinun. Nah, mereka itu berbau anyir. Qala tsumma raha ilaihim wa rahna ma'ahu. Berhenti sebentar setelah kami sudah bacin, ya, walaupun belum lama bergelimpang mereka, tapi sudah tercium. Kalau orang Islam kan syuhada itu banyak yang wangi, ya. Ini sudah baunya anyir, dimasukkan, kami istirahat sebentar, lalu Rasulullah bangun, lalu dia berkata, dia bersabda, ya Abu Jahal bin Hisham. Nah, salah satu korban dari perang Badar, wahai Abu Jahal bin Hisham, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah, ya Walid bin Utbah, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang dijanjikan? Tuh, ya, ini kata Nabi kepada korban-korban itu. Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Karena aku sudah dapat. Gimana kalian? Sudah dapat? Qala Umar. Saat itu Umar hadir. Ya Rasulullah, punten Rasulullah, atakalam ajasadan la arwaha fiha. Anda mengajak bicara jasad yang sudah tidak ada ruhnya. Umar melihat kenyataan begitu. Nabi ngomongi yang sudah pada tewas. Qala, Nabi menjawab, walladzi ba'atsana bil haqq, demi zat yang telah mengutusku dengan benar. Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kamu tidak punya daya dengar lebih dari mereka. Maksud Rasulullah, dibanding mereka, kamu dengan mereka lebih dengar mereka. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, nomor hadis 3976. Muslim, Bukhari Muslim, nomor hadis 2875. Ahmad, volume kelima, hadis ke-510. Nah itu, ya. Ini letak-letak hadisnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah fi salami alil kubur. Begitu juga dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Abu Hurairah tentang salamnya Rasulullah kepada ahlul kubur. Ketika beliau mengunjungi kuburan, beliau mengucapkan assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Selamatan atas kamu, wahai kampung kaum mukminin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya, begitu yang Rasulullah katakan kepada kuburan. Wa hadza khitabun liman yasma' wa yaqil. Ini adalah khitab. Ini adalah bentuk interaksi. Artinya percakapan. Jadi artinya kalau nggak dengar ya mubazir lah gitu. Ngapain ngomongin orang yang sudah mati? Dari Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, innalillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat. Sayahina fil ardi. Yang patroli. Jadi ada malaikat-malaikat Allah yang patroli. Yuballighuni min ummati assalam, yang menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Ya, kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Salam kita itu nyampe kepada Nabi lewat malaikat. Fahadha salam mutlak.
al-ba'id alladzi la yasma'u taubalighul malaikatu yahu. Salam ini adalah salam yang mutlak, ya, tidak dibedakan apa dekat apa jauh. Jadi nggak harus di depan Rasulullah, ya, sebab Rasulullah mengatakan ada malaikat-malaikat yang menyampaikan salam dari kalian kepadaku. Ya, orang masih berkata ini kan nabi itu kan. Qala Ibnu Taimiyah berkata, ammas salam alladzi yasma'uhu dzalika salamallahu alaihim bi asyran. Adapun salam la yasma'uhu fadzalika salamallahu alaihim asyran. Tidak didengar oleh nabi. Salam itu kan tidak didengar oleh nabi, tapi akan disampaikan oleh Allah. Ya. Kassalam alaihi salah, seperti salam kepada Rasulullah dalam sholat, wa inda dukhulil masjid, dan ketika masuk masjid. Wal khuruji minhu, kita diminta untuk berselawat pada Nabi sebelum dan sesudah masuk masjid, meskipun ada doa-doa yang Allah maftahli abwaaba rahmatika. Itu sebelumnya wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada, ya, sunnahnya. Wa hadza salam ma'murun bihi fi kulli zaman wa makan. Salam ini diperintahkan pada setiap zaman dan tempat. Wa amma salam alladzi yasma'uhu wa la yahtaju ila an tablugh malaikatu ya fa huwa salam al-muqayyad al-qarib alladzi yakunu inda qabri. Adapun salam yang tidak perlu disampaikan oleh malaikat adalah salam yang kita ucapkan di depan kubur beliau. Ya. Di depan kubur beliau kan, kalau kita melintas tuh di Masjid Nabawi, Assalamualaikum ya Rasulullah, itu langsung didengar oleh Rasulullah. Fa huwa alladzi yasam wa yaruddu ala sahibihi wa huwa bi khilafi sabiq. Kama qaulu ta'ala ma min ahadin, dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan tidak ada satupun orang yusallimu alayya, bersalam kepadaku, illa raddallahu, kecuali Allah akan membalas, ala ruhi, kecuali Allah akan membangunkan rohku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku menjawabnya. Ya, jadi salam kepada Nabi ini sangat kuat sekali, saudara. Sampai-sampai Allah sendiri salam. Allah sendiri salam. Ya, yaitu yang kita suka baca di Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu, salawatlah kalian, wasallimu taslima, dan salam. Itu disuruh oleh Allah, sebab Allah pun begitu. Wa fi sama'il mayyit khafaqan ni'ali ashabih. Hadis lain adalah diceritakan tentang mayat yang mendengar suara kaki yang meninggalkan kubur. Tuh, ba'da dafnihi, setelah penguburan selesai, ya, Rasulullah bersabda, innal mayyita, sesungguhnya mayit, idza wudiya fi qabrihi, kalau udah selesai dikubur, innahu la yasma'u. Ini kalau dari sisi redaksinya, beliau menggunakan dua alat penegasan. Satu pakai inna, yang kedua pakai la yasma'u. Sungguh dia akan mendengar. Khafqa ni'alihim. Suara kaki-kaki. Suara sendal-sendal yang meninggalkan kubur. Idzan sarafu, ketika mereka pulang. Hadis ini disampaikan oleh Bukhari dalam Kitabul Janaiz nomor hadis 1374, Muslim nomor hadis 2870. Seperti yang tadi saya katakan, ini bagian dari gaib, tidak bisa dibuktikan. Ya, karena gaib itu cirinya 3. Pertama, tidak bisa dilakukan penelitian. Yang kedua, tidak bisa berdasarkan empiri, pengalaman. Yang ketiga, tidak bisa berdasarkan eksperimen. Singkatnya, tidak bisa dibuktikan. Kita percaya saja, karena ini dalil-dalilnya sahih, ya. Kecuali kalau ada kemungkinan ditafsirkan lain. Jadi dalil ini sudah disepakati sahih.
hadis ini betul-betul ada. Cuma yang memungkinkan orang, wah nggak begitu juga, itu penafsirannya. Penafsiran terhadap hadis yang terbuka ruang. Tapi kalau mengingkari hadis ini nggak bisa, karena ini sudah ditetapkan sahih. Pendapat-pendapat ulama sekarang. Qala Qurtubi babu maja anal mayit yasma' ma yuqal. Imam Qurtubi bahkan menulis bukunya dengan mengatakan bab tentang mayit mendengar apa yang diucapkan. Mayit mendengar ucapan. Ibnu Taimiyah pernah tercatat dalam sejarah ditanya orang, halil mayit yasma kalama zairahu, apakah mayit itu mendengar ucapan orang yang berziarah? Beliau menjawab, na'am. Tuh, tokoh-tokoh. Yasma'ul mayit fil jumlah, tapi secara jumlah, tidak secara detail. Suma saqa jumlatan minan nusus qala hadhihi nusus wa amsalatu bayyin anal mayit yasma'u fil jumlah kalamal hayy. Ini menunjukkan bahwa mayit mendengar secara total jumlah ucapan orang yang hidup. Secara total, tapi secara rinci tidak. Rincinya bagaimana, totalnya bagaimana enggak dijelaskan. Wala yajib ayyakuna sam'u lahu daiman, tapi tidak selalu mendengar. Tidak seluruh suara yang di luar kuburan dia dengar. Contohnya ada ayam keluruk, nanti ada besi jatuh, ada mobil lewat. Nggak semua dia dengar. Ya nggak beda dengan kita lah. Nggak beda dengan kita di rumah. Apakah seluruh suara kita dengar? Tidak juga, karena ada suara besar, keras kita nggak dengar, nggak taunya lagi tidur. Ya. Kan nanti di sana dalam surat Yasin ketika dibangunkan dari kubur, ahli kubur mengatakan mam ba'atsana mim marqadina, ada sakta kan? Siapa yang membangunkan kami dari tidur? Nah, dia merasa nggak nyaman gitu kan? Ngeganggu amat ini, nggak taunya itu hari kiamat. Jadi orang yang meninggal itu serasa dikubur, serasa tidur. Man ba'atsana mim marqadina. Lalu jawabnya hadza ma wa'ada rahman. Ini yang dulu dijanjikan. Dulu yang diomong-omong enggak taunya ini. Jadi ada orang yang meninggal serasa ditidurkan. Kadang dengar, kadang enggak. Ya tadi itulah. Dikorek-korek nggak bisa ini, ya. Tapi berdasarkan dalil-dalil yang dipahami oleh ulama begitu. Wahada sama idrak laisa yatarat alai jaza. Ini adalah sama idrak. Jadi sama idrak itu hanya mendengar saja, nggak bisa jawab, ya, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi keputusan. Jadi walaupun si mayit itu harusnya begini, nah tapi dia nggak bisa membantu. Ya mirip orang dengar radio aja, dia tidak bisa mempengaruhi si penyiarnya atau penanya dari tempat lain, kecuali pakai telepon ya. Nah itu nggak bisa. Kalau dulu mau pager ya, pager kalau mau bales kan kita nyari telepon dulu sebelum ada HP kan. Innaka la tusmi'ul mauta, di surat 27 ada juga 80 yang menyatakan sesungguhnya engkau tidak memperdengarkan orang yang mati. Fa'inal muradu bidzalika sama qabul. Maka apa yang dimaksud tidak bisa memperdengarkan? Memperdengarkan seperti orang hidup. Bisa jawab. Tapi sekedar pasif bisa. Ya. Maksud ayat ini bagaimana? Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Surat 27 di ayat 80. Apa nggak bertentangan dengan tadi? Oh, yang dimaksud surat 27 ayat 80 mendengar untuk dijawab. Kalau pasif, ya, jadi nggak bertentangan. Ya, begitu menurut uraian ulama. Fa'inal murada bidzalika sama qaul imtisal, yaitu mendengar untuk menjawab itu mah. Fa'inal ja'al kafir kal mayit. Sesungguhnya orang kafir Allah jadikan seperti mayit.
Ya, orang kafir itu seperti mayit, diomongi tuh, sawaun alaihim a anzartum am lam tunzirum la yu'minun. Diomongi itu dan diomongi sama aja, tidak ngaruh. Nah, itu seperti orang sudah mati. Artinya tidak punya ya efek. Seperti jarum kompas itu sudah magnetnya udah hilang. Diginiin diem aja. Ya, didekatkan dengan magnet, diam saja. Nah, itu karena daya itu sudah garam. Kal bahaim allati tasma'u saut wala tafqahul makna. Seperti binatang mendengar suara. Dia tidak mengetahui rinciannya. Apa bedanya binatang dengan kita? Binatang juga punya telinga, ya, punya daya dengar. Tapi dia nggak bisa merinci yang diomong itu apa. Ya, kata penelitian itu manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mengenal simbol. Tapi kalau binatang taunya kalau ngomongnya keras berarti dia marah. Dia taunya begitu. Fal mayyit wa insamial kalam wa faqil makna fa inna la yumkin ijabatu da'i. Karena orang yang sudah meninggal walaupun dia dengar dia nggak bisa jawab. Walam tisara ma'amara bihi wa nahanu. Kalau ada perintah dia nggak bisa jalankan. Contohnya kalau salam harus dijawab, dia nggak bisa jawab. Fala yantafi bil amri wa nahi. Wa kadza kafir. Begitu juga orang kafir, tidak ngaruh, diomongi nggak diomongi sama saja. Terus kaitannya hakikatul khilafi samatil amwat. Hakikat dari perselisihan tentang perbedaan pendapat, apakah orang yang sudah meninggal bisa dengar apa enggak? Ikhtalafa fil muhaqqiqun. Para ahli berbeda pendapat. Min ahlil ilmi ila qaulain. Ada dua pendapat. Wa minhum man qala bi muqtadi nusus sabiqah. Ada yang mengatakan dengar. Ya, ada yang berpendapat orang yang sudah meninggal dengar berdasarkan dalil tadi. Wa yuradu bi idrakul kalam wa fahmihi. Ya, jadi kita kalau datang, si penghuni kubur tahu, tapi dia nggak bisa mempengaruhi apapun. Dia hanya tahu saja. Oh ya, innal mauta la yasma'un. Ada yang mengatakan orang yang sudah meninggal tidak bisa dengar. Liqauli ta'ala innaka la tusmi'ul mauta. Berdasarkan dalil surat 27 tadi, sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan yang sudah mati. Walatios semua, walatios musuma, dan kamu tidak bisa memperdengarkan orang budak. Orang budak dinasihati keras seperti apapun nggak ngerti. Wali qauli subhanahu wa ma anta bimusmi'un man fil kubur. Begitu juga surat 35 ayat 22, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Wa khilafu ahlussunnah fi hadhihi mas'alah laisa mabniyan ala qiyasi fasidin. Ahlussunnah berpendapat mereka dengar. Tuh ahlussunnah. Jadi urusan begini kita nggak bisa ngeblok, tidak ngeblok karena nggak bisa diteliti. Ya, tapi berdasarkan ahlussunnah mereka berpendapat bisa dengar. Ya, karena kita barisan di ahlussunnah ya udah ke situ aja. Gitu. Diteliti juga nggak bisa. Ya udah anu aja. Ya udah dengar itu aja sih. Habis gimana lagi? Wah lah nggak bisa dibuktikan. Bisa, nggak bisa dibuktikan. Wa amma man ra'ya min ahli sunnah anal amwat yasma'un fil jumlah fa innahum qalu inna hadza sama idrak wa fahmin la yasma'u makna. Artinya orang yang sudah meninggal itu hanya pasif, pendengar pasif, tidak bisa memberi keputusan apapun. Pak, contohnya seorang suami, Bu, ibu sudah tidak ada, jadi saya mau nikah lagi, sepi saya, aduh, jangan, itu dia nggak bisa, dengar saja. Tapi ya itu dengki-dengki udah nggak ada. Ya udah sana, daripada kamu terlantar, nggak ada yang ngurusin gitu kan. Ya kan? Ya, aduh gimana Bu, udah nggak ada, saya jadi ketelimbang nih, mau kehilangan arah ini. Dia nggak bisa jawab. Apa itu? Iya. Monolog, ya. Nggak bisa dialog. Iya.
Tapi saya dapat tuntunan tuh, dapat tuntunan orang yang mau poligami itu sudah diatur anunya, ucapannya oleh Kementerian Agama tuh. Saya dapat di Jawa ya, dapat kiriman internet, kiriman postingan dari orang, cara meminta izin pada istri. Di depan penghulu, wahai istriku, disebut siapa namanya. Saya nama ini, izin dibolehkan poligami, istri yang mau dipoligami dibawa dengan ini. Nah, terus di sana dijawab juga ada tulisannya itu. Ya, saya nama ini, istrimu mengizinkan kamu menikah dengan ini. Cium tangan, cium tangan. Ada aturan itu, anunya. Acaranya itu kan. Jadi kan mereka harus minta izin. Sebenarnya dalam hukum nggak perlu minta izin. Menurut hukum ya. Cuma Anda dianggap melanggar dan bisa dipenjara berapa? 5 tahun apa? Diancam dengan penjara 5 tahun. Kalau digugat, digugat, ya kan? Dan dianggap tidak sah. Dianggap tidak sah di mata manusia. Tapi di mata Allah tetap terikat kalau sudah menikah. Pokoknya tanggung jawab sendirilah singkatnya. Hidup itu adalah tanggung jawab. Kalau Anda bertanggung jawab, silahkan. Walaupun Anda tidak beristri, Anda walaupun tidak berpoligami, kalau tidak tanggung jawab, ya juga percuma, sama juga. Ya kan? Berpoligami, tanggung jawab. Tidak berpoligami, tapi tidak tanggung jawab, itu sama. Enggak poligami sih. Enggak tanggung jawab. Jadi yang penting itu qawam. Qawam itu tanggung jawab. Ya, itu kita ganti pelajaran. Ada sebuah hadis yang menjelaskan orang yang sudah meninggal tuh heran kenapa angka pahalanya naik. Karena kan pahala kan urusan gaib ya. Kok bisa naik gitu? Tabungannya naik. Iya, tabungannya. Ini anakmu katanya. Berdoa untukmu. Saya lupa itu hadisnya. Nanti kapan-kapan saya bawakan. Jadi orang yang sudah meninggal melihat rekeningnya gitu. Kok tiba-tiba banyak? Kan dia udah tahu, ya kan? Sudah dapat angka kan? Waduh, sementara satu kapling harganya sekian. Ada angkanya kan, kapling surga tuh. Adoh, gitu mah. Nggak taunya walaupun sudah dikubur, loh kok naik? Kan sudah mati, sebenarnya sudah permanen. Tapi naik itu karena dari 3 posting itu. Kalau bukan dari dia berarti anak. Ini kiriman dari anakmu. Nah, itu. Tuh ada hadisnya. Baik, kita lanjut. Alhasil kalau dikorek-korek rada Pak di situ. Nggak bisa dibuktikan sih ya. Jadi kerok. Yang singkat kita ikut Rasulullah lah. Sebagai anak kita doakan saja. Menawi bayi ya. Kalau Anda bisa milih angguran dengar apa angguran enggak, rekeningnya bisa berubah apa enggak, Anda milih mana? Angguran berubah kan? Ya kemanjangan lah kalau kita berdoa berubah. Ya kan? Alhamdulillah. Baik. Kita sekarang akan membahas, sekarang tanggal berapa sih? 31 ya. Kemarin sudah dijelaskan tentang hukum-hukum ya. Hukum wudu itu ada yang sunnah, ada yang mubah. Mana hukum mubah? Apa ada wudu yang mubah? Nah, ini dipersilakan oleh ulama ya tentang hukum mubah. Wudu yang mubah. Wudu yang mubah adalah mencari pahala dengan wudu. Mencari pahala dengan wudu. Padahal wudu itu kan alat untuk sholat, untuk yang lain. Ya artinya syarat. Tapi dia mencari pahala dengan wudu. Sudah wudu, wudu lagi gitu. Memang dia berniat wudu gitu. Jadi niatnya wudu saja. Cari pahala di wudu. Ya kalau kita kan wudu mau sholat, wudu mau baca Quran, dan sebagainya lah pokoknya. Kalau ini wudu untuk wudu. Gitu.
Yang enggak wudhu aja. Bukan karena wudhu buat batal, bukan. Bukan karena batal. Ini wudhu untuk wudhu. Sehingga ulama berbeda pendapat, kalau wudhu yang belum dipakai wudhu lagi, statusnya apa? Ada yang mengatakan makruh. Jadi belum dipakai apa-apa, kita wudhu lagi gitu. Wong namanya demen wudhu gimana sih? Demennya begitu. Jadi kurang kerjaan, wudhu lagi. Banyak air. Banyak. Tuh ya, jadi ada yang mengatakan ini, kata di sini, saya jelaskan ini. Nanti dalilnya. Dalilu man qala, mana ya? Qala Nawawi, saya petikan fatwa dari Imam Nawawi. Ittafaqa ashabuna ala istibabi tajdid wudu wa huwa yakunu ala wudu'in summa yatawadda min ghairi ayyuhdits wa mata yusahab. Ketika seseorang selesai wudu, ya dianjurkan memperbarui wudu. Ya, memperbarui wudu ini belum batal dia, belum batal wudu. Kapan tuh yang seperti itu? Ya, dalam momen seperti apa? Pertama, insulia bil wudu al awal. Kalau dia sudah sholat. Sudah sholat, mau sholat lagi, nah, dianjurkan berwudu. Wabihi qad ad-Baghawi. Salah satu yang berpendapat begini adalah ulama namanya Al-Baghawi. Yang kedua, in sholat fardhan ustuhiba. Kalau sudah sholat wajib, mau sholat sunnah. Ya, contohnya sholat wajib, sudah ditunaikan, mau sholat ba'diyah, wudu lagi. Namanya demen wudu gimana? Hobi. Wa ila fala. Tapi kalau belum sholat sebaiknya jangan. Tuh ada yang berpendapat begitu. Jadi kalau sudah dipakai wudunya, nah, mau sholat lagi silahkan. Tapi kalau belum dipakai sebaiknya jangan. Pendapat yang ketiga, yustahab idza kana fi'l bil wudu awal muyassari wudu wa ila fala. Yang ketiga adalah berniat yang wudu pertama itu sesuai dengan tujuannya. Tujuannya sudah tercapai. Saya mau wudu, saya berwudu niatnya untuk sholat at-tahiyat. Sudah sholat at-tahiyat, maka kita mau yang lain. Nah, baru boleh wudu. Kalau niatnya sudah tercapai. Ya, apa yang dia niatkan dengan berwudu itu? Karena wudu itu juga salah satu alat yang dipakai untuk ingat Allah. Media untuk ingat Allah. Kita menghadapi problem, kita berwudu. Ingat Allah kan? Dengan berwudu kan kita ingat Allah. Sudah terlaksana, saya mau wudu dulu lah. Jadi Rasulullah kalau menghadapi split, ada problem, arihna bis salat ya Bilal. Marilah kita rileks dengan sholat. Kalau beliau menghadapi problem, sholat beliau. Nah udah sholat, wudu lagi. Contohnya begitu kan? Daripada bebersih nggak ada ganjaran, bebersih nggak ada ganjaran, kan angguran wudu bersihnya dapat, pahalanya dapat. Pikiran orang yang begitu tuh. Yang keempat, insulia bil awal. Kalau sudah sholat atau sudah sujud tilawah, sujud syukur, baca Quran, sudah selesai, mau ganti acara, wudu lagi. Ini wudu yang mubah ya, bukan wudu yang wajib, bukan. Yang kelima, yusat tajdid, dianjurkan walau lam yaf'al bil wudu awal syai'an aslan. Yang kelima ada yang berpendapat memperbaharui wudu. Ya kan ini kan demen wudu aja, walaupun belum ngapa-ngapain. Belum wudu lagi, yang saya suka wudu. Tuh ya. Jadi hobinya disalurkan untuk yang bernilai. Iya, wudu lagi. Pokoknya mau terima transaksi, ya mudah-mudahan berhasil transaksinya. Wudu. Mau ujian, wudu. Contohnya gitu. Wa inna ma idza yasa idza takhala bain wudu wa tajdid zamanun yaqum bi mithli tafriq. Tapi saran ulama kalau belum dipakai sebaiknya jangan katanya. Belum dipakai ngapa-ngapain wudu lagi. Iya.
Karena kalau kita wudu-wudu lagi, itu dianggap memberi basuhan yang keempat. Ngerti nggak? Kita kan membasuh 3 kali. Ini belum ngapa-ngapain wudu lagi, berarti Anda sudah 4 kali basuhnya. Ya kan? Kita kan paling banyak, Rasulullah tuh 3 kali membasuh tuh. Ya, kalau untuk mengusap sekali. Waktu wudunya airnya jangan banyak, gitu maksudnya. Nah, bagi orang yang suka wudu ya dia punya alasan juga. Kan tidak dilarang berwudu lagi supaya kinclong ini kan. Kan tadi itu. Kan tadi ada promosi nanti di akhirat bersinar-sinar tuh wudu terus. Ya, orang memahami Islam itu kan macam-macam. Tapi itu kalau terlalu, menurut saya sih, hemat saya pribadi ya, ini terlepas dari boleh tidaknya, menurut saya sih jangan melampaui batas. Jangan keterlaluan lah. Ini namanya tanatuk, memperberat diri sendiri. Nanti di ujung-ujungnya sumeh, udah semuanya ditinggalin sama dia, ngeladenin begitu. Sampai klimaks. Ada klimaksnya dia bosen. Ngeladenin, nggak sama sekali nggak berwudu, nggak sholat, nggak wudu. Ya sebenarnya dia sendiri yang bikin susah gitu. Mata syuri al wudu, kapan wudu itu disyariatkan? Ini tema baru. Minal ma'lum anna salat furidat di Makkah. Salat itu diwajibkan di Mekah. Jadi mulai kapan wudu itu ada? Sejak kapan wudu itu ada dalam sejarah Islam? Sebagaimana kita ketahui, salat itu sudah wajib di Mekah. Kan seperti yang dikatakan oleh Aisyah ya. Kami salat waktu di Mekah itu semuanya 2 rakaat. Jadi subuh 2, duhur 2, kemudian asar 2, maghrib 2, isya 2. Setelah kami berhijrah, zuhur dan asar, isya ditambah 2, maghrib ditambah 1. Tuh. Ketika kami safar, kembali ke asal. Kecuali maghrib. Ada hadis itu. Ilal maghriba fa innaha witrun nahar. Karena dia adalah witir siang. Paham ya? Jadi Aisyah bercerita, sholat itu sejarahnya sudah sejak di Mekah. Semuanya dilakukan 2 rakaat semuanya. Subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib zuhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2. Ketika kami sudah berhijrah, zuhur, asar, isya ditambah 2, maghrib ditambah 1. Ketika kami safar, kembali ke 2 kecuali maghrib. Karena maghrib itu witirnya siang. Kalau lagi safar, kembali ke 2 katanya. Seperti yang kita sudah maklumi bahwa sholat itu diwajibkan di Mekah, bukan di Madinah. Kan periodenya Mekah dulu, baru Madinah. Jadi sebelum pindah ke Madinah, sholat itu sudah wajib. Fahal syuri'al wudu ma'ahabi Makkah, apakah waktu itu wudu juga diwajibkan di Mekah juga? Atau bagian terpisah, sholat dulu belum pakai wudu. Ya, karena di sana kan menghadapi berbagai kesulitan. Kalau ketahuan wudu kan, wih mau sholat ini, serang kan begitu kan. Pokoknya kalau ada ciri-ciri orang beriman diserang. Makanya sholatnya sir. Waktu di Mekah tuh sholatnya nggak ada yang jahar. Sholatnya sir. Jadi tidak dikeraskan. Jadi kalau terlihat ada gerakan-gerakan yang mengarah kepada pelaksanaan sebagai tanda menjadi pengikut Nabi Muhammad, diserang oleh orang Mekah. Nah, wudu ini kan akan keciri banget ini, ya kan? Nah, mau sholat ini, mau sholat, serang. Apakah bersamaan atau tidak? Kenapa? Karena ayat tentang wudu dalam Quran itu dimuat dalam surat 5 ayat 6. Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 6. Hina nuzilat ayatul Maidah wahya madaniyah. Sementara surat 5 ayat 6 ini adalah surat madaniyah. Ya, kita tahu surat dibagi 2. Ada Maki, ada Makiyah, ada Madaniyah. Bedanya apa? Surat Makiyah adalah surat-surat yang turun sebelum beliau hijrah.
Ya, jadi patokannya hijrah. Sementara surat-surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun setelah beliau hijrah, meskipun turunnya di Mekah. Paham ya? Sebab setelah beliau di Madinah, kan suatu saat beliau ke Mekah untuk menundukkan Mekah tuh. Ada surat yang turun di situ. Ya, kalau dilihat dari periodenya itu setelah beliau hijrah. Cuma turunnya tempatnya di Mekah. Itu tetap dinamai Madaniyah. Contohnya surat An-Nasr. Telah datang pertolongan Allah, wa ra'aitan nas, kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, itu turunnya di Mekah. Tapi dilabeli Madaniyah. Surat Madaniyah. Letaknya di Juz Amma. Juz Amma kan rata-rata Makkiyah. Tapi untuk An-Nasr Madaniyah, turunnya di Mekah. Tuh, karena beliau sedang di situ. Tapi periodenya setelah beliau hijrah, setelah pindah. Jadi patokannya itu adalah sebelum atau sesudah. Tidak diperhatikan tempatnya. Nah, sama dengan ini, wudhu ini, ya, dasarnya itu surat 5 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat fausilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Fakila inal wudu furida bi Makkah. Ada yang mengatakan wudu juga difardukan di Mekah. Wa nuzulu fi ayat Maidah tusabbitu hadzal hukm. Surat 5 ayat 6 turun lagi untuk meneguhkan. Sama dengan suratul Fatihah. Ya, surat Fatihah ini turunnya di Mekah apa di Madinah? Sebab sholat itu kan mulai di Madinah. Ya, mulai ramai-ramainya di Madinah. Nah, ada yang mengatakan suratul Fatihah turun 2 kali di Mekah dan di Madinah. Sebab kalau dia turunnya di Madinah, sholat kan diwajibkan di Mekah. Sebelum baca Fatihah itu apa? Sebelum Fatihah turun, yang dibaca itu apa? Nah, ini kan menjadi perbedaan pendapat lagi, ya. Ya karena dulu waktu itu masih gabrukan lah. Jadi dulu tuh masih gabrukan, belum ada penanggalan. Anda bisa bayangkan, sehingga tertib administrasinya tidak seperti yang kita dapati dalam pidato-pidato presiden. Ya, kalau pidato presiden itu kan dikumpulkan oleh sekretaris negara. Judulnya apa, momennya apa, tanggal berapa, jam sekian, itu kan mudah diteliti itu, dibukukan. Nah, kalau Nabi ini sudah wafat, baru orang ingat tuh. Waduh, kalau ini nggak cepat dibuka, ini akan terjadi kekacauan, maka mereka mulai mencari. Maka hadis itu terjadi pengumpulannya setelah besar-besaran setelah Rasulullah wafat. Kalau beliau masih hidup kan enak. Punten sampean ngomong ini waktu apa ya? Bisa ditanya. Ini itu yang menjadi sumber khilafiyah. Karena Nabi sudah tidak bisa dikonfirmasi. Nah, ini ingatan-ingatan. Jadi mengandalkan ingatan. Kemarin sudah disampaikan sampai melakukan perjalanan sebulan, ya, untuk mencari tahu sebuah hadis, sampai beli onta tuh, perjalanan sebulan, pulang sebulan hanya untuk mencari tahu buhman. Kata buhman, nanti manusia akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak bersunat, dan dalam keadaan buhman. Buhman ini saya belum ngerti apa ini. Gitu. Apa maksudnya buhman? Sampai dicari sumber beritanya. Orang yang menjadi sumber berita udah pindah ke Syria. Dikejar lagi. Sampai ke sana. Punten nih, buhmannya apa? Buhman itu nggak punya apa-apa. Bangkrut. Nah, terus nanti gimana? Kondisinya selanjutnya. Nah, dia punya catatan pahala. Tuh. Kalau nanti minnya banyak, maka pahalanya itu kesedot. Kalau masih ada tuntutan-tuntutan dari orang lain. Contohnya katakanlah angkanya seseorang 3 triliun. Ya, angka pahalanya. Tapi nanti di sana ada orang yang nuntut, oh dia dulu ngutang belum bayar, nggak ada yang tahu, saya belum ikhlas. Kurangin. Dulu dia menyakiti saya, kurangin tuh. Itu dengan itu dibayar. Lah kalau sampai min gimana? Nah ini min. Masuk ke tempat.
menunggu syafaat. Nah, syafaat itu nanti akan menilai nilai plus. Nilai plus, contohnya Quran yang dibaca, Nabi Muhammad, teman-teman, bagaimana penilaian teman-teman? Oh dia baik, Mas, setahu saya baik, plus, tambah tuh. Berapa nilainya? Ya Allah yang punya hak prerogatif, kita nggak pernah tahu. Alasan yang ditanya itu dalam soal ibadah, sebenarnya kita nggak boleh ngotak-atik. Contohnya kenapa sholat duhur sama asar tidak bersuara, ya kan? Sementara maghrib, isya dan subuh karena pada waktu itu orang pada melek duhur sama asar, mudah ketahuan. Alasannya begitu, para ulama ngomong. Nah, ketika pindah ke Madinah, kenapa masih sir juga? Kan di sana mah udah nggak ada gangguan sama sekali. Kenapa nggak keras semua? Lah inilah namanya ibadah. Ibadah itu kalau sudah diplot dari sana, udah kita nggak bisa protes. Sama dengan keharaman babi. Jadi sesuatu yang diperintahkan Allah atau dilarang Allah, ada yang disebut alasannya, ada yang tidak. Contohnya, tegakkan sholat karena tergelincirnya matahari. Aqimis shalah liduluki syamsi. Jadi artinya kalau tidak tergelincir, kita nggak perlu sholat. Iya, jawabannya iya benar. Apa pernah terjadi? Nanti akan terjadi. Nah, kalau pernah sih belum. Suatu saat nanti matahari sudah tidak bekerja. Di-stop oleh Allah. Ada yang pernah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti kalau matahari dihentikan oleh Allah, berarti nggak ada sholat? Nggak ada. Ya karena dia nggak kan, kita sholat kan, ya perintahnya kan matahari beredar. Matahari berhenti. Ya nggak dohor-dohor lah. Jam kita mah jojong aja. karena diatur sama kita itu mah jam. Tapi kalau yang alami matahari berarti nggak maghrib itu. Iya terus. Ya kan ini pernah tanggalannya dialihkan saudara. Sebenarnya kalau dalam sejarah tanggalannya pernah dialihkan 10 hari. Ya, di zaman Julius Caesar. Jadi dia terlambat 10 hari. Mestinya tanggal 20, baru tanggal 10. Begitu dicocokin dengan deal dengan bayangan, ini udah ketinggalan. Sampai 10 hari, tambah 10 hari. Menurut perhitungan juga pada tahun 2000 mestinya ya pada tahun 2000 Februari usianya seharusnya 28. Tapi itu di 29-in. Ini kita akan nggak tahu kurang atau lebih sehari. Kita ini dengan ini. Iya. Seharusnya. Nah, nanti mungkin kita akan tinjau kalau udah terlalu banyak. Ya, akan terjadi selisih nantinya. Karena ini nggak pas. Jadi yang namanya sehari semalam itu nggak pas 24 jam. Itu kira-kira saja. Karena itu begitu. Ada sekian detik itu kita kurang atau lebih. Itu dikumpulin terus nanti ngumpul selama 4 tahun menjadi 1 hari. Tapi 1 hari juga nggak pas. Maksudnya ngumpulin itu bukan betul-betul 24 jam. Nggak tahu lebih atau sedikit. Nanti kumpulin lagi terus. Nah lama-lama sisa-sisa ini kan nggak terpangkas. Ya 24 hari lebih sedikit. Nanti sana lagi 24 hari lebih yang sedikit-sedikit ngumpulin lama-lama banyak. Gitu Pak. Jadi kalau dalam urusan ibadah itu harus tepat 6 hal. Sehingga pengumuman dari pejabat kita yang menganjurkan kurban sudah disetorin aja. Ya di sini aja. Dam itu sudah ada anjuran dari para pemikir di Muhammadiyah, boleh nggak sembelih di sini? Saya belum teliti tuh. Katanya sih pemerintah Arab Saudi sudah mengizinkan. Dam kita kan setiap haji kita ini kan hajinya tamattu, pasti bayar dam. Yang tidak bayar dam itu ifrad.
Gaya kita sudah tamatu, karena tamatu harus bayar harus bayar dam. Nah, damnya ini dimintakan izin, boleh enggak disembelihnya di tanah air? Ya lumayan, banyak kita kan. Kan lumayan tuh. Pertama dimintakan izin di tanah air. Nah, ada yang mengatakan sudah boleh katanya. Saya belum dengar pasti nih, apa itu fatwa dari mufti sana atau ulil amrinya, saya nggak tahu. Yang kedua, sesudah boleh ini, ya boleh. Pemerintah menganjurkan, pemerintah aja pelaksananya. Kan Menteri Agama udah ngomong gitu. jadi dua yang diminta itu. Ya, kalau sudah boleh di tanah air, sudahlah, Anda udah tenang ibadah, udah nggak usah mikirin nyembeli, udah kita aja. Tuh, dua yang diminta. Yang nggak tahu pelaksanaannya. Kan kemarin juga ada kan emas yang dizakati itu 16 karat kan? Katanya 16 karat juga harus dizakati, yang 85 itu, yang nisab itu bukan yang 24 karat, dia bilang. Itu yang 16. Asal emas aja lah. Ya asal emas saja. Karena dia kalau dipakai 24 karat nggak pada masuk. Nah udah Basnas saja yang ngurus katanya. Yang begitu Basnas saja, udah nggak usah. Kan PNS juga begitu ya, langsung main potong kan. Yang target itu tercapai. Iya, kayaknya begitu. Padahal ini manhaj salaf mengatakan urusan ibadah harus tepat dalam 6 hal. Seperti kemarin diceritakan, ya, motong sih motong, tapi kalau waktunya salah, ya bukan kurban tapi sodako kan, kemarin sudah dicerita itu. Ada seorang sahabat yang berinisiasi, ya memang cocok menurut akal kita, motong duluan. Jangan ulang lagi itu. Sebab sholat Idul Adha kan sudah bersih, pakai pakaiannya putih, maka berdarah-darah lagi. Kan nggak cocok menurut akal kita. Tapi ibadah bukan urusan cocok nggak cocok. Ya kan? Kalau ibadah itu cocok nggak cocok, buat apa wahyu turun? Begitu kan? Ya wahyu nggak perlu turun kalau akal bisa menafsirkan. Nah itulah hadirin, hafidhani hafidhakumullah, kajian pagi ini. Hal-hal yang masih ditanyakan kita simpen dulu, supaya Anda tetap datang lagi. Penasaran ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Kita senantiasa berdoa untuk anak-anak kita. Walaupun kita tidak bersih, mudah-mudahan ada sebagian doa kita yang dikabul. Semoga anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan solehat. Subhanaka Allah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.